Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali saat ini di dalam kebaktian KPP dan kaum pria. Kita akan memulai kebaktian pada saat ini dan mari kita bersaat teduh sejenak. Selesai. Kita akan menaikkan pujian, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dan juga kita akan menyatakan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang maha baik, kembali kami datang ke hadirat Tuhan di dalam rasa syukur kami, di mana kami saat ini khususnya kaum perempuan dan kaum pria boleh kembali bersekutu di dalam ibadah saat ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, mencukupkan setiap berkat dalam hidup kami, menopang dan menguatkan kami dalam berbagai hal yang kami jalani dalam kehidupan saat ini. Dan biarlah firman-Mu yang hendak kami renungkan saat ini akan semakin meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami untuk meyakini akan pemeliharaan dan kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Kami berdoa memohon hikmat Tuhan di dalam Roh Kudus bagi setiap kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikannya di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada saat ini yaitu dari Yesaya pasal 26 ayatnya yang ke-12. Sekali lagi Yesaya pasal 26 ayat yang ke-12 yang menyampaikan demikian kepada kita. Ya Tuhan,
Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema yang diangkat dalam perenungan firman Tuhan kita saat ini, yakni berharap penuh pada Tuhan. Nah, tentu saja tema ini diangkat memiliki sebuah maksud dan tujuan. Bahwa dalam kehidupan kita, apapun situasi yang dihadapi saat ini, kiranya kita tetap mampu untuk selalu berharap. Dan berharap ini bukan hanya sekedar berharap, tetapi berharap penuh. Apa artinya? Artinya kita secara total, secara menyeluruh dalam hidup kita itu bersandar kepada Tuhan. Dan inilah juga yang dinyatakan di dalam firman Tuhan kita saat ini. Dalam Yesaya 26 ayat yang ke-12. Bagaimana Yesaya mengingatkan umat Tuhan pada saat itu yang sedang berada dalam pembuangan. Agar mereka berharap penuh kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan sedikit-sedikit. Tetapi totalitas dalam hidup mereka harus selalu terus bersandar penuh kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari kita akan mencoba menghayati firman Tuhan ini dengan kita akan menyaksikan sebuah drama kehidupan yang berikut ini. Melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 128.383 dari 92.976 kasus positif bertambah 367 orang sehingga menjadi 12.438 orang. Kasus sembuh bertambah 120 orang sehingga menjadi 2.317 orang. Kasus konfirmasi positif yang meninggal bertambah 23 orang sehingga menjadi 895 orang. Ngomong gimana, Mother? Selama pandemi ini di rumah bagaimana sana? Sama Mother juga gimana? Father, udah hampir 2 bulan nih ya. Anak-anak di rumah terus. Kita nggak bisa kemana-mana. Bosen, Father. Anak-anak sekolah di rumah. Nggak bisa main. Nggak ketemu teman-temannya. Itu tuh pusing, Father. 2 bulan begini terus. Loh, Mother sendiri gimana di rumah kalau ngeliat anak-anak kayak gitu? Ya cuma bisa gimana ya, paling cuma ngasih tahu aja. Sabar. Aku tuh juga sebenarnya pusing, Father. Begini tuh listrik tagihan tambah mahal. Harga-harga di pasar juga naik. Bosen di rumah terus. Pusing deh pokoknya. Kita mau kemana-kemana untuk mau usaha juga sulit dan susah ya. Udah nggak bisa sampingan lagi. Orang nggak bisa keluar rumah. Ya tapi tadi tuh anak-anak gunakan HP. Mama juga kan ada HP juga. Ini kita gunakan yang namanya ibadah online. Ibadah online ini kan ada KPP pria, ada KPP buat wanita. Mother kan bisa di situ juga digunakan. Anak-anak tuh bisa gunakan online buat sekolah minggu ada. Iya, buat yang Father. Betul. Ini yang harusnya dilakukan sama Mother sama anak-anak. Jangan hanya berkeluh kesah di dalam rumah dengan kondisi seperti ini. Ya, namanya juga 2 bulan di rumah terus. Loh, itulah gunanya nonton ibadah itu. Berarti kan kita harus bersyukur dan kita harus selalu berharap penuh kepada Tuhan. Kalau memang kondisinya seperti ini. Memang namanya proses seperti ini kita tidak merasa segampang yang kita selama ini bisa keluar kemana-mana. Memang nggak bisa. Memang kondisi ini yang harus kita terima. Tapi gunakan ibadah online ini bahwa menjadikan harapan penuh besar kepada Tuhan. Iya sih, aku juga udah bilang sama anak-anak, tetap harus ikut ibadah online remaja, pemuda. Aku juga ikut kok ibadah online KPP.
Tuh makanya jangan cuma main game. Betul, memang ada kesibukan dengan online belajar, ruang guru yang si Keisha buat tuh memang bagus. Tapi ada hal yang poin penting tadi, sebagai mother dan father juga, ya kita harus ibadah. Online ada KRT tadi, ada KPP buat pria maupun wanita, itu kita gunakan. Bukan hanya kita juga kasih tahu sama anak-anak, ini loh, cuman main game, gunakan ibadah online ini dengan baik. Aduh, terus gimana kondisi yang lainnya? Iya ya, gimana ya? Coba, bentar. Coba kamu dengar, kayaknya ada yang ngetok-ngetok pintu. Ya kan, coba dilihat. Aku Kayaknya bukain. Oke deh, coba dilihat ya. Ya, sebentar. Salam. Halo Pak Pendeta. Namaste. Namaste Pak, silakan masuk Pak. Mari Bu Ani. Mari Pak, silakan Nggak duduk, ganggu Pak. kan nih ya? Enggak Pak, silakan iya. Pak, duduk Pak. Oh iya, makasih. Padet. Ya, sebentar. Pak Pendeta, selamat siang Pak Pendeta. Oh ya, gimana kabarnya Pak? Baik, puji Tuhan. Sehat-sehat semua di sini ya? Sehat, Pak. Kita semua sehat. Tadi saya sempat agak lama, punten gitu. Aduh, nggak ada yang lagi nyala. ngobrol. Lagi seru Pak, kita ngobrol nih suami istri. Ngobrol apa nih? Ya, maklum apa Covid, kondisi seperti Pak. ini. Pusing. Oh, kenapa tuh Bu? Ya, hampir 2 bulan kita begini tuh rasanya nggak enak banget ya Pak. Ya, Nggak bisa kemana-mana. betul. Usaha sampingan juga mentok, nggak bisa Pak. Anak-anak kan juga udah pada rindu pengen sekolah. Hmm. Dan mereka juga pengennya ibadah online sih mungkin sudah ikutin Pak, tapi mungkin kerinduan pengen ya Ke mungkin gereja. langsung ke tempat ibadah, sekolah. Mungkin istri saya juga mau KPP dan saya mau ibadah kaum pria juga. Ya rindu lah Pak ya. Ya. Lah ya dengan kondisi Ya. seperti ini. Lalu terhadap situasi-situasi itu apa sikap yang dilakukan Pak Bilolo sama Bu Ani? Nah ini Pak, dengan kita mengikuti ibadah online Ya. itu sudah jelas bahwa kita harus berharap penuh kepada Ya. Tuhan dengan kondisi seperti ini. Tepat sekali. Dan itu sesuai nih, saya tunjukin ya, dengan bacaan firman Tuhan kita pada kesempatan nanti nih kebaktian KPP dengan pria. Ya, bacaan kita itu dari Yesaya pasal 26 ayat 12. Sekalian boleh saya bacakan ya? Ya. Begini. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Nah, firman Tuhan ini menceritakan bagaimana pada saat itu umat Tuhan yang yang sedang dalam pembuangan, ya, mereka sempat kehilangan pengharapan, ya, mereka sempat putus asa di tengah-tengah situasinya. Aduh, kapan ini bisa balik lagi ke kampung halaman ya, ke tanah perjanjian gitu ya. Banyak hal yang mereka lakukan, tapi ternyata tidak kunjung juga tiba. Nah, tetapi di sini saya mengingatkan bahwa bagaimanapun juga umat harus tetap bersandar pada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, bahwa janji pemeliharaan Tuhan itu pasti akan terjadi. Nah, ya jadi sama nih tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Bilolo dengan Bu Ani ya. Belajar untuk senantiasa kita berharap terus kepada Tuhan. Jadi memang itu yang harus kita lakukan. Nah, jangan setengah-setengah berharapnya ya. Nah, jangan berharap kepada Tuhan itu asal sekedarnya, enggak. Ya, tadi dikatakan bahwa berharap kepada Tuhan itu harus penuh, total gitu ya. Jadi nggak boleh setengah-setengah gitu ya. Nah, ini juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kebetulan nih Pak Bilolo sama Bu Ani, ada saudara-saudara kita nih, satu dari Pak Teja dari Pos Kebaktian Teko, satu ada Bu Ika dari Pos Kebaktian Pebayuran, satunya lagi dari Pak Purba. Ya, mereka juga ingin sharing tentang bagaimana sih sikap yang seharusnya kita lakukan, yaitu berharap penuh kepada Tuhan itu seperti apa. Boleh kita saksikan videonya ya? Boleh, ya Pak. Nah, sebentar ya, saya coba ditunjukin ya kepada Pak Bilolo. Berita baik. Ya, ini videonya kita saksikan. Salam. Refleksi saya berkaitan dengan wabah virus corona. Secara ilmu pengetahuan, mestinya
virus corona ini dapat diatasi karena banyak para ahli atau guru besar di bidang virus ini. Namun sampai saat ini obatnya pun atau vaksin belum ditemukan secara baik. Oleh karena itu, menurut saya ada rahasia Tuhan di sini yang kita yakin bahwa Tuhan punya rencana bagi dunia ini. Oleh karena itu, maka perlu kita renungkan. Mungkin ada kesombongan, pelanggaran, dosa-dosa yang mestinya dunia harus bertobat agar manusia bisa kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, masalah apapun yang kita hadapi pada saat ini, kita harus berpengharapan kepada Tuhan. Karena semua yang terjadi di dunia adalah di dalam kehendak dan dalam kuasa Tuhan. Percayalah kita kepada Tuhan, Dia tetap memelihara hidup kita. Amin. Berserah penuh kepada Tuhan pada waktu pergumulan, ibarat seperti sebuah pesawat yang melewati awan gelap dan badai. Tuhan Yesus diumpamakan sebagai seorang pilot. Badai dan awan gelap itu sebagai pergumulan hidup kita, dan kita itu sebagai penumpang di dalam pesawat tersebut. Kita hanya bisa berserah kepada Tuhan dan mengikuti setiap instruksi yang pilot berikan kepada kita untuk kita bisa dengan selamat melewati badai kehidupan tersebut. Kita tidak mungkin mengajarin pilot untuk bagaimana caranya mengendarai pesawat tersebut, karena hal itu bukan hanya memperparah keadaan kita, tetapi juga bisa mencelakakan diri kita sendiri ataupun orang lain di sekitar kita. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Saya pada kesempatan ini ingin berpesan buat kita semua. Saya adalah seorang pedagang yang cukup saya rasakan karena COVID-19 ini, yaitu sulit perkembangan ekonominya. Di saat saya seperti ini, tapi Bapak Ibu Saudara terkasih, saya tidak mau menyerah. Saya tidak mau kalah dengan COVID. Saya tetap semangat, berjuang, mencari uang walaupun keadaan begini. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, saya berpesan, yang penting hati kita gembira. Kita tidak pernah dengan seperti ini menyerah. Saya tidak mau menyerah. Dan saya tetap semangat bekerja dan menafkahi keluarga saya, menafkahi anak buah saya. Saya tetap semangat. Semoga ini suatu pelajaran buat kita, supaya motivasi, supaya kita mendorong semua. Kita tidak boleh menyerah, dan kita tidak boleh berputus asa, dan kita tetap harus bersabar. Tuhan berkati. Amin. Nah, begitu ya. Jadi kita bisa melihat gitu ya, bagaimana saudara-saudara kita, baik itu di Teko, di Pebayuran, yang di Karawang, ya dalam situasi ini memang tidak ada cara lain yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, harus selalu memiliki harapan yang penuh kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan pada kekuatan diri kita sendiri. Ya, bersyukur saya bisa berjumpa Bu Ani, Pak Bidoro, keluarga di tempat ini. Sehat-sehat semua ya. Juan, ini ngomong Bapak mau minum atau? Terima kasih. Saya enak nih. Udah dapat ini. Saya mau ada kegiatan lagi. Tadi kebetulan ada keperluan. Pikir-pikir dekat dengan rumah Pak Bidoro, mampir dulu sebentar. Betul. Tapi Jadi enak. Kita mendapatkan hikmat yang luar biasa ya, apa firman Tuhan yang sama-sama terlena untuk menyediakan minum. Ya, tidak apa-apa. Kapan-kapan lain lah kalau situasi ini. Pak Bidoro, Bu Ani, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk sharingnya tadi. Keluarga di sini sudah berusaha, kesulitan yang begitu berat dari dampak pandemi ini tetap belajar untuk selalu
berharap penuh pada Tuhan, dan memang itu yang harus kita lakukan ya. Jadi jangan lupa, sekali lagi saya mau pamit ya. Kita masih ada keperluan yang lain. Tadi kebetulan ada sedikit dekat sini, saya mampir aja ke rumah Pak Doro gitu ya. Saya ada keperluan yang lain, mau permisi dulu ya. Ya, Pak Pendeta, terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Sebelum pergi saya ingetin lagi, apa tadi? Berharap penuh pada Tuhan. Amin. Mari, Pak Doro. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ya, mari Pak Pendeta. Terima kasih. Mari. Terima kasih. Mari Pak, terima kasih Pak, berkati Pak. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita menyadari betul bahwa berkat Tuhan sungguh nyata, sungguh luar biasa dalam hidup kita, dan kita akan nyatakan itu dalam persembahan syukur kita. Terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang menyampaikan demikian dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sambil persembahan diedarkan, kita akan menaikkan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Firman Tuhan senantiasa akan menguatkan kita. Yakinlah bersama dengan Tuhan, kita akan mampu untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidup hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidup hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang maha baik, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami, agar kiranya kami selalu berharap penuh pada Tuhan dalam menghadapi kehidupan saat ini. Kami sadari ya Tuhan, dampak pandemi ini dapat kami rasakan dalam berbagai aspek dalam hidup kami. Tetapi melalui firman-Mu kami mau belajar untuk selalu berusaha kiranya dapat berharap penuh kepada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang akan meneguhkan dan menguatkan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kaum perempuan, untuk setiap kaum bapa. Di dalam pekerjaan, dalam peran kami sebagai ibu, sebagai kepala rumah tangga, dalam segala aktivitas pekerjaan-pekerjaan, baik yang dilakukan di rumah maupun sementara ini ada di antara saudara-saudara kekasih kami yang bergantian bekerja di tempat pekerjaannya masing-masing.
Kami memohon Tuhan, Engkau melindungi kiranya kami semua untuk tetap sehat, dijauhkan dari COVID-19 ini. Terlebih juga ya Tuhan, Engkau berkati setiap keluarga demi keluarga dengan berkat-berkat dari Tuhan, sehingga terpenuhi dan tercukupi segala kebutuhan hidup kami. Ajarkan kami juga di tengah-tengah pandemi ini tetap juga mampu untuk melakukan sebuah tindakan kasih yang dapat kami perbuat, sesuai dengan apa yang telah Tuhan nyatakan kepada kami dalam setiap kehidupan kami. Demikian juga ya Bapa, Allah yang penuh kasih pada saat ini, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang sakit, yang dalam masa-masa pemulihan. Tuhan berkati mereka dalam setiap keberadaannya. Kiranya kuasa dan kemurahan Tuhan akan menopang setiap upaya-upaya dan mendatangkan kembali kesehatan dan kesembuhan bagi mereka. Bagi saudara-saudara kekasih kami yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan mereka juga dalam setiap keberadaannya. Dan sebagaimana firman-Mu, kami tetap berusaha untuk belajar berharap penuh pada Tuhan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan ini. Kami bersyukur atas segala berkat-berkat-Mu ya Bapa, di mana kami saat ini juga boleh menyatakan persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikannya dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk segala upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, agar kiranya segala upaya itu dapat berjalan dengan baik. Social distancing, PSBB, dan juga berbagai hal yang lainnya kiranya mampu untuk menekan laju penyebaran virus corona ini. Sehingga kami akan segera pulih kembali dalam pandemi ini, sehingga bisa beraktivitas dalam kehidupan kami sehari-hari sebagaimana sebelumnya. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, yang kami haturkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami, dan Dialah sumber pengharapan dalam hidup kami. Amin. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera, berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin.